Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suami atau istri pada usia muda yang sudah memiliki ilmu agama Islam yang cukup tinggi cenderung menjadi pribadi yang keras kepala, tidak mau dibantah. Beberapa kasus perkawinan goyah dan cerai dalam kurung fase kritis usia 5 tahun pertama. Justru saat suami atau istri memiliki ilmu agama Islam yang dianggap cukup. Contoh, suami ingin poligami dengan dasar syariah, namun istri tidak mau dipoligami. Juga masalah KDRT dan faktor ekonomi. Perkawinan bagi pasangan usia muda agar mau terus belajar dan mau untuk melakukan pendekatan ilmu psikologis dan ilmu jiwa saat mempunyai masalah kronis di perkawinannya. Contohnya konseling kepada psikolog atau psikiater. Pertanyaan, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW saat membina rumah tangga dan menyelesaikan masalah rumah tangga melibatkan pendekatan ilmu psikologis atau ilmu jiwa? Nah ini Ustadz Umar, Mita, ini yang bertanya ini juga sering mendapatkan kasus. Ya, beliau juga banyak menghadapi kasus. Betul. Yang pertama kali mungkin Ustadz saya sampaikan adalah tidak ada satu bagian dalam kehidupan kita kecuali semua fondasinya sudah ada di dalam Islam. Masalah psikis, psikologi, apapun itu, maka sesungguhnya fondasinya sudah ada di dalam bangunan Islam. Ini merupakan hal yang kita harus yakin. Ini termasuk salah satu kewajiban kita tentang ma'rifatuddin. Jangan sampai kita terputus referensi kita tentang agama kita, bahwasanya agama kita ini mencakup semua penjelasan dan referensinya sangatlah detail dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaulah kasus adanya mereka yang sudah memiliki ilmu tetapi mereka akhirnya berpisah, tentunya kita harus paham bahwasanya perpisahan itu merupakan bagian dari sebuah solusi yang paling pahit yang harus ditempuh oleh pasangan itu. Dan itu terkadang bisa menimpa kepada siapapun. Karena angin yang bertiup yang menimpa kepada satu keluarga dengan keluarga yang lainnya memang berbeda-beda. Yang tidak bisa kita salahkan ilmunya, yang tidak bisa kita lihat secara instan dan prematur. Karena banyak sekali hal yang bisa menjadikan perpisahan itu terjadi. Tapi yang jelas memang salah satu hal yang paling berat adalah pernikahan itu memang mempelajari tentang orang yang ada menjadi pasangan kita seumur hidup. Saya tuh sering membayangkan begini. Kalaulah mempelajari teknik mesin di sebuah fakultas, ternyata itu harus menghabiskan waktu 4 tahun. Terukur, tersistematik, dan terevaluasi dalam setiap semesternya. Hanya untuk mempelajari teknik mesin. Masya Allah ya, teknik mesin itu hanya mempelajari mesin butuh waktu 4 tahun. Apalagi kita mempelajari tentang seorang laki-laki dan mempelajari tentang seorang wanita. Yang tentunya tidak hanya butuh waktu 4 tahun, yang terukur, tersistematik, terevaluasi. Bahkan sepanjang hidup kita akan terus belajar. Makanya tidak ada ilmu hanya khusus untuk para pemula di dalam pernikahan. Karena setiap ilmu dalam pernikahan itu dibutuhkan oleh siapapun di dalam pernikahan mereka. Karena inilah yang menjadi sebuah pembelajaran tanpa henti di dalam pernikahan. Makanya Rasulullah SAW, Masya Allah ya, bagaimana setiap lini dalam kehidupan beliau menjadi ilmu dan referensi bagi kita. Di sisi yang lainnya, saya sebutkan salah satu contoh pembelajaran yang tidak akan kita selesai di dalam pernikahan kita. Saya itu baru membaca, ini satu referensi yang saya baru dapatkan beberapa bulan yang lalu. Tapi Masya Allah menyentak saya, karena saya jarang mendapati penjabaran ini di kitab-kitab klasik para ulama salaf, tapi justru di kitab-kitab para ulama-ulama kontemporer. Mereka itu menyampaikan bahwasanya dalam pernikahan itu ada 4 fungsi bagi seorang suami dan bagi seorang istri. Ya. 4 fungsi itu apa? 1, terkadang kita menjadi suami. Tapi tidak harus selalu kaku menjadi suami. Terkadang kita harus menjadi kekasih untuk istri kita. Terkadang kita harus menjadi partner untuk istri kita, dan terkadang kita harus menjadi ayah untuk anak-anak kita. Rasulullah, karena beliau itu dibimbing wahyu, beliau adalah orang yang paling tahu kapan menjadi suami, kapan menjadi istri, kapan menjadi kekasih, kapan menjadi partner.
Makanya Rasulullah itu menempatkan dirinya pas karena bimbingan wahyu. Rasulullah SAW pernah lomba lari dengan Ibunda Aisyah. Kalau kita pikirkan ngapain lomba lari? Pemimpin negara kok lomba lari? Padahal beliau komandan besar, ditakutin sama musuh-musuhnya. Tapi beliau lomba lari dengan Aisyah. Bukan hanya sekali, 2 kali kalau kita lihat di dalam hadisnya. Kalau kita mikir, kenapa Nabi lomba lari dengan Ibunda Aisyah? Itu pada saat itu Rasulullah ingin menjadi kekasih untuk Aisyah. Kadang-kadang Rasulullah SAW kalau habis isya, Nabi itu sebenarnya kalau habis isya langsung pulang. Beliau mendengarkan curhatan yang disampaikan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah pernah menyampaikan tipologi teman-temannya beliau. Panjang, hadisnya itu panjang, sampai 3 lembar kalau saya pernah baca hadisnya. Tapi Rasulullah mendengarkan. Kenapa Rasulullah pada saat itu menjadi partner? Rasulullah pernah kemudian ngasih tahu kepada Amr bin Abi Salamah, yaitu Robibnya, anak tirinya Rasulullah. Maka kemudian kul biyaminika wa kul mimma yalik. Samillah, bacalah nama Allah, ambillah dengan tangan kananmu, kemudian makanlah dari apa yang paling dekat. Pada saat itu Rasulullah menjadi ayah dari anak-anaknya beliau. Dan Rasulullah pernah marah besar kepada Ibunda Aisyah ketika Ibunda Aisyah menggantungkan gambar makhluk hidup. Rasulullah marah, lalu Rasulullah bersabda, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat nanti adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Ini dijalankan oleh Rasulullah. Dan ketika kita belajar ini, kita ini akhirnya paham, Masya Allah ya, mempelajari 4 ini itu sepanjang hidup. Karena sama, istri kita juga memiliki 4 fungsi ini. Terkadang dia menjadi istri, kadang dia menjadi kekasih, kadang dia menjadi seorang partner, dan kadang dia menjadi ibu dari anak-anaknya. Makanya Ummu Salamah ngasih pandangan dan opsi kepada Nabi pada pasca perjanjian Hudaybiyah itu menjadi partner. Lah, kita ini terkadang masalahnya itu apa gesekannya? Yaitu ketika suami pingin istrinya menjadi kekasih, tetapi istrinya pingin suaminya itu menjadi ayah dari anak-anaknya. Misalkan semacam itu, akhirnya gesekan terus. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, proses pembelajaran itu tidak pernah berhenti, Pak. Dan terkadang banyak orang yang mereka diberikan ilmu, tetapi mungkin belum diberikan barokahnya, sehingga kemudian dia tidak bisa menempatkan dirinya dalam 4 perkara ini. Dan itu terkadang memang menjadi ujian. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail apa kurangnya beliau di dalam kebaikan, tetapi dia pada pernikahan yang pertama gagal ketika sang bapak mengatakan ganti palang pintumu, lalu kemudian diganti. Padahal Ismail orang yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran yang tidak perlu kita ragukan bagaimana keimanan dan ketakwaan dari seorang Ismail. Tapi memang begitulah dinamika di dalam pernikahan. Tidak usah kita melihat ini gara-gara ini walaupun sudah paham agama atau begitu. Tidak, itulah salah satu di antara masalah-masalah yang selalu ada. Orang yang datang dalam teras kehidupan kita itu ada yang membawa bunga yang membuat kita tersenyum, ada yang membawa duri yang membuat kita terluka. Dan kita tidak pernah tahu siapa yang ditakdirkan hadir dalam kehidupan kita. Dan kita harus paham, pernikahan itu terkadang adalah ujian yang memang Allah pertemukan untuk menjadi lembaran-lembaran kebaikan ketika dipertemukan dengan membawa ujian masing-masing. Ustadz, ya, saya itu sering sekali dengar gini, Ustadz, curhatan. Mungkin Ustadz Bahtiar atau Ustadz Henimuni juga sering mendengar ya. Kadang-kadang kita dengarkan curhatan seorang suami. Saya tuh pengen istri saya pakai jilbab, Ustadz. Tapi istri saya susah dibilangin untuk pakai jilbab. Di satu sisi kita sering mendapatkan curhatan seorang suami semacam ini. Kadang-kadang di sisi yang lainnya kita mendapati curhatan dari seorang wanita, dari seorang istri. Allah Ustadz, saya tuh pengen mendapatkan seorang suami yang ngasih tahu tentang kewajiban jilbab kepada saya. Tapi justru suami saya itu malah tidak pernah tahu dan tidak pernah menjelaskan tentang kewajiban jilbab. Bahkan cenderung tidak suka kalau saya pakai jilbab. Saya tuh kadang-kadang mikir, kenapa laki-laki yang ingin istrinya berjilbab tidak dipertemukan dengan seorang perempuan yang ingin supaya dia diperintahkan pakai jilbab. Kan Allah gampang mempertemukan 2 hati itu untuk bertaut di dalam pernikahan. Tapi kenapa Allah tidak pertemukan? Justru Allah pertemukan laki-laki itu dengan perempuan yang tidak mau diperintah berjilbab. Dan kemudian Allah pertemukan wanita itu dengan laki-laki yang cenderung tidak suka kalau dia memakai jilbab. Itulah ujian. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Makanya inilah yang kita harus kemudian harus kita mengerti bahwasanya ada banyak hal yang terjadi dalam sebuah pernikahan. Ada nggak pendekatan-pendekatan psikis? Ada. Rasulullah itu kalau memecahkan setiap masalah itu selalu pendekatannya pendekatan secara psikis. Bahkan kalau kita melihat ayat itu pendekatannya psikis. Ya, Bapak coba pahami ya.
Ada beberapa ayat yang menjadi ayat wajibnya orang yang menikah, Pak, kalau saya boleh menyampaikan. Setidaknya ada 3 ayat yang penting yang harus dipegang sama setiap orang yang menikah. Yang pertama, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu pakaian bagi mereka, mereka pakaian bagi kamu. Artinya, ini secara psikis apa? Jangan pernah membeberkan persoalan keluarga kepada orang lain. Semakin banyak masalah keluargamu diketahui banyak kepala, semakin banyak subjektivitas yang akan terangkai, dan semakin banyak subjektivitas yang akan hadir, semakin sulit masalah itu akan diselesaikan. Makanya Allah nutupnya apa? Masalah kamu itu pakaian bagi dia, dia itu pakaian bagi kamu. Makanya Masya Allah ya, lihat keluarga-keluarga yang sudah terekspos masalah keluarganya, susah menemukan titik terang. Kenapa? Terlalu banyak orang yang tahu. Akhirnya pakaian tidak berfungsi ketika harus saling menutupi. Ini pendekatan psikis kalau kita pahami secara filosof kepada ayat ini. Ada ayat yang kedua, walatan sawul fadla bainakum. Kalau menikah, maka kemudian dikatakan oleh Allah, walatan sawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Bukankah ini pendekatan psikis? Oh, kalau kemudian kita mendapati di dalam pernikahan itu jangan suka lupa kebaikan yang ada di antara kita dengan pasangan kita. Dalam terangkai, dalam setiap memori yang pernah kita lewati, yang membuat kita tersenyum, yang membuat kita bahagia, itu pasti ada momen itu. Setan itu selalu menjadikan, kata Imam Ibnu Qayyim, setan itu selalu menjadikan memori kebaikan dalam pasangan itu hilang. Supaya setiap pasangan itu menjadi akuntan handal untuk menghitung setiap keburukan pasangannya. Makanya kemudian akhirnya Allah memberikan sebuah kalimat ayat yang menjadi penguat, walatan sawul fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan di antara kalian itu. Dan ini ayat akan sulit kita realisasikan kalau sedang lagi marah. Kalau sedang lagi marah pada pasangan kita, karena setan selalu menjadi penumpang gelap di balik setiap kemarahan pasangan dengan pasangannya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ayat fa'in karihtumunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu membenci sesuatu dari pasangan kamu, maka di balik apa yang kamu benci di situ ada kebaikan. Ayat-ayat ini kalau ayat yang kita pahami di balik pembicaraan tentang masalah pernikahan itu semuanya psikis, Ustaz. Menenangkan hati, menjelaskan secara objektif dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau pertanyaannya adakah pendekatan psikis? Ya ada. Pendekatan semua itu kan melalui hati dan kejiwaan. Allah alam bisawab. Baik. Ya, saya kira sangat komplit ya jawabannya. Bahkan menjadi satu materi penting juga buat semuanya, terutama dalam manajemen konflik di dalam rumah. Menggunakan dalil agama penting, tetapi jangan sampai itu jadikan sebagai dalil untuk mengeksploitasi superioritas diri, tidak menempatkan ayat pada tempatnya, sehingga seringkali ada tuduhan seperti yang Pak Boy sampaikan tadi.